Pemirsa, Lansto kali ini kita akan membahas topik menuju Tour de Flores 2016. Dan bersama kita sudah hadir dua narasumber, diantaranya adalah Chairman Tour de Flores, ada Bapak Primus Dorimulu, dan juga Direktur Promosi Asia Pasifik Kementerian Pariwisata, ada Bapak Vincent Jemadu. Selamat datang Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di Lansto. Ya, dan pemirsa kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam dialog melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Namun sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan paket berikut ini. Ajang balap sepeda bertaraf internasional akan kembali digelar di Indonesia. Kejuaraan bertajuk Tour de Flores itu rencananya akan digelar pada Mei 2016 mendatang. Selain dapat memperkenalkan pariwisata dan budaya tanah Flores, event bergengsi itu juga bertujuan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain berlaga di lintasan balap, para peserta juga akan diajak mengunjungi sejumlah objek wisata alam serta kegiatan budaya Nusa Tenggara Timur. Ajang internasional itu akan diikuti oleh atlet-atlet sepeda dari 30 negara di dunia, termasuk atlet-atlet Indonesia. Mereka nantinya akan menempuh jarak sejauh 648 km yang dibagi menjadi 5 etape. Etape pertama akan dimulai dari kota Larantuka menuju Sika. Di etapa kedua, para peserta akan kembali melanjutkan pertandingan menuju Kabupaten Ende. Selain itu, mereka juga akan melintasi sejumlah kabupaten lainnya seperti Jawa, Ruteng, dan berakhir di Kabupaten Manggarai Barat, Labuhan Bajo. Lalu, seperti apa target yang diharapkan dari event bertaraf internasional itu? Dan mungkinkah Tour de Flores mampu menjadi daya tarik tersendiri? Ya, event internasional ini dijadikan satu media untuk mengenjot jumlah dari wisatawan asing yang masuk ke Indonesia nantinya, dan juga sebetulnya wisata domestik juga ini dinilai potensial gitu ya. Kalau ditanya optimis atau tidak, saya termasuk orang yang optimis terhadap event ini, karena kalau dilihat dari NTT sendiri ataupun Flores sendiri, ini sangat wisatanya sangat baik dan sangat menarik untuk bisa dieksplor ya. Kalau ini melibatkan ajang event atau atlet-atlet sepeda internasional begitu ya. Kalau kita yang di Jakarta atau yang di daerah khususnya berharapnya nanti wisata ke NTT, kalau mau ke Pulau Komodo, mau ke Pulau Rinca, itu lebih mudah dan lebih murah ya. Nah itu dia, tapi kita akan fokus bicara mengenai Tour de Flores ya. Sudah hadir Pak Primus dan juga Pak Vincent. Saya ke Pak Primus dulu, since Pak Primus adalah Chairman Tour de Flores sendiri. Persiapannya sejauh ini menuju 15 sampai dengan 25 Mei 2016 sudah sematang apa Pak Primus? Iya, kalau acara besar seperti ini yang paling utama adalah dukungan dari pemerintah, pusat dan daerah. Dan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, Kementerian Pariwisata, Menko Perekonomian, Menko Maritim dan Sumber Daya, ya itu sudah ada. Kemudian gubernur, para bupati. Bahkan mereka udah foto-foto di Pulau Komodo ya Pak? Foto-foto datang ke sana. Nanti para bupati, gubernur diundang oleh Pak Menko ke sini, rapat koordinasi, kemudian launching di sini dipimpin oleh Menteri Pariwisata. Jadi kalau dukungan dari pemerintah sudah ada, itu sudah bisa jalan semua. Ini Pak Vincent yang asli dari Flores ya Pak ya? Dukungan masyarakat sendiri, kalau tadi disebutkan Pak Primus bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu sudah mendukung, bahkan sudah ada establishnya mereka foto-foto di Pulau Komodo begitu. Dukungan masyarakat sendiri gimana Pak? Kalau kita belajar dari sedikit Tour de Singkarak kemarin itu kan ada dari DPRD-nya justru keberatan karena itu tidak potentially kemudian dengan serta-merta bisa membangkitkan perekonomian di daerah begitu. Kalau di Flores bagaimana? Iya, barangkali sebelum saya menyampaikan bagaimana masyarakat Flores reaksinya terhadap Tour de Flores ini, atas nama kementerian mungkin kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap perintis atau ide yang luar biasa dari Tour de Flores ini. Dan kalau ditanya bagaimana dukungan atau reaksi masyarakat Flores, saya perlu sampaikan bahwa masyarakat Flores itu pada umumnya terbuka terhadap hal-hal yang baru maupun budaya yang bagi mereka akan mendorong mereka untuk lebih artinya lebih giat lagi untuk maju. Gitu. Jadi kalau kita lihat Tour de Singkarak awalnya memang cuma beberapa kabupaten. Jadi mungkin ada resistensi dari beberapa kabupaten maupun dari beberapa pihak. Tapi lama-kelamaan begitu melihat dampak daripada Tour de Singkarak ini terhadap pembangunan infrastruktur maupun pergerakan wisatawan Nusantara dari satu kabupaten ke kabupaten lain, maupun semaraknya acara itu, masing-masing kabupaten berlomba untuk
mengambil bagian atau ingin supaya ikut serta dalam event Tour ini. de Singkarak ini, menjadi bagian dari yang harus dilalui oleh etape-etape itu. Jadi mereka kira-kira dalam bayangan saya waktu atlet-atlet ini akan berjalan begitu ya melewati rute di kabupaten mereka akan bersiap dengan segala apa namanya hore-horenya begitu ya. Bendera-bendera kecil. Sebab itu yang tidak didapati kemarin waktu sempat di Tour di Singkarak itu di belakang atletnya kan justru kelihatan kosong begitu kan. Itu yang Dan justru itu untuk Tour de Flores ini saya sangat optimis bahwa seluruh masyarakat Flores akan menyambut gembira, bahkan ikut serta mengambil bagian dalam setiap etape nanti. Pak Primus, apa yang nanti akan disajikan di Tour de Flores dibandingkan dengan event-event serupa? Jadi Tour de Flores ini itu bukan original ya. Kita belajar dari Tour de France. Nah, Tour de France itu di bawah pengawasan dari UCI, Union Cycliste International. Itu bahasa Perancisnya agak mirip-mirip begitu. Nah, UCI ini seperti FIFA-nya sepak bola. Nah, nanti atlet-atlet yang hadir itu bukan hanya sekedar itu fun bike. Mereka adalah atlet yang berprestasi dapat award. Jadi mereka mengumpulkan nilai-nilai mereka. Nah, di Indonesia baru satu yaitu Tour de Singkarak. Nah, kalau Tour de Flores itu menjadi tour yang kedua, yang standar internasional. dan akan berjalan tahunan seperti Dan Singkarak. akan berjalan tahunan seperti Singkarak yang sudah kali ke-8 Pak Vincent ya. Nah, untuk NTT, Nusa Tenggara Timur kan sudah dinyatakan oleh pemerintah pusat sebagai zona wisata. Nah, oleh Kementerian Pariwisata, Tour de Flores ini adalah event internasional wisata di NTT paling tinggi. Jadi itu yang mendapat perhatian betul-betul dari pemerintah pusat. Nah, kalau ditanya event seperti apa, ada 2 event. Pertama, race itu sendiri, perlombaan itu sendiri, dan panjang. Ini Pulau Flores kan memanjang dari timur ke barat. Dari Flores Timur paling ujung sana yang ada penangkapan ikan paus itu, dan setiap pasca ada upacara yang meriah itu. Kemudian ke Sika Maumere, Ende, Nagekeo, Bejawa, Manggarai Timur yang ada ibu kota baru Mborong, kemudian Manggarai, Ruteng, kemudian turun ke barat adalah Labuan Bajo. 740 km memanjang. Sepanjang perjalanan Sepanjang akan jalan, disuguhi dan dengan dia rutenya pemandangan. menarik karena tidak monoton. Dia ada pesisir utara, pesisir selatan, kemudian ada gunung tengah. Jadi kita atlet nanti melewati suhu yang 30, 32, tapi bisa 25, bisa 22 diringin. Oke. Kira-kira kalau yang disebutkan rutenya tadi oleh Pak Primus dari Larantuka kira-kira ya sampai ke Labuan Bajo itu kalau naik mobil berapa jam, Pak Steve? Pak Vincent, sorry, Pak Vincent. Iya, kita misalkan saja dari Labuan Bajo ke Manggarai atau Manggarai Tengah itu sekitar 4 jam. Ya. Berarti kalau perjalanan dari ujung barat Labuan Bajo sampai ke Mamera itu bisa belasan jam. Belasan jam. Harapannya sih nggak akan kerasa capeknya ya, karena Nah, tadi pemandangannya. race itu satu kegiatan, terus ada kegiatan wisatanya. Karena ini kan Kementerian Pariwisata. Nah, kegiatan wisata itu apa? Tim tuh datang langsung lihat Kelimutu. Kelimutu itu danau triwarna. Jadi Flores itu kaya dengan wisata alam. Menuju ke Kelimutunya? Kelimutu. Jadi turun ke Maumere, dari Maumere ke Moni, sekitar 2 jam, nginap di Moni. Pagi-pagi, dia harus pagi-pagi, jam 6 sudah naik, atau setengah 6, jam 6 sudah di puncak, karena jam 7 sudah ada kabut. Itu dingin sekitar 10 derajat. 10 derajat, itu pegunungan. Artinya peserta akan Danau menginap Triwarna. di Kelimutu? Mereka yang menginap di Moni sekitar ya kalau berjalan 1 jam. Menuju puncak untuk lihat Kelimutu. Artinya kan ini event internasional, kemudian gemuruhnya juga sangat besar begitu ya. Kemudian infrastruktur, mereka butuh tempat untuk menginap yang jumlahnya tidak sedikit. Nah, hotel-hotel sudah mulai bermunculan, sudah ada. Yang paling banyak hotel tentu Labuan Bajo. Labuan Bajo itu adalah gateway menuju destinasi wisata di Flores. Jadi dia bisa ke laut, ke Taman Nasional Komodo, dan dia bisa ke darat. Nanti kalau sudah ramai, kita nanti membuat regulasi supaya yang masuk ke kawasan Komodo dibatasi, misalnya 100.000 per tahun. Sebab kalau masuk 1 juta, itu nanti Komodo stres sendiri. Perhilang Banyak banget orangnya. Nah, kita arahkan ke darat itu berapa juta beres. Karena Jadi ya dipastikan tidak akan menginap di rumah bupati atau wakil bupati seperti yang terjadi di Singkarak. Kalau memang atletnya banyak, wisatawan banyak, kita akan menggunakan rumah penduduk. Paling-paling ke rumah penduduk itu wisatawan dan atlet membutuhkan
toilet yang bagus, ruang ber-AC. Nah, kita bisa adakan itu. Iya, dan itu juga akan disosialisasikan kepada masyarakat supaya memang bisa ikut bagian dari hal tersebut gitu ya. Dan mungkin ini jadi potensi pemasukan juga untuk masyarakat. Nah, bagi masyarakat itu ada atraksi. Mereka punya tarian, mereka punya nyanyi ya. Oke, ya kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan saja. Kami akan segera kembali.